Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemuliaan
Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang hadapan hadirat-Mu. Kami rindu mempersembahkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar atas kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memberi hati kami untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan, kiranya urapan-Mu turun ke atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Oh haleluya, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Biar semua ada di dalam urapan Allah, dan urapan itu turun ke tiap jemaat Tuhan yang ada, menguasai setiap hati-hati kami, untuk kami memberi sesuatu yang terbaik untuk hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mulaikan, kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya kalau untuk hari ini Tuhan kasih cuaca yang cerah, dikasih kesehatan lagi untuk kita melangkah ke tempat ini. Pada pagi hari ini kita mau bersuka kepada Tuhan, amin. Walaupun berat sebelah lagi nih ya, sebelah sini selalu lebih banyak daripada sebelah sini, tapi saya yakin ini orang-orang ini selalu bersuka, amin. Jangan mau kalah Om, cuma bertiga. Kita mau angkat pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Takkan pernah Kau meninggalkanku.
masih boleh bersuka dan bersyukur pada saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena penyertaan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan pada waktu yang indah ini Tuhan, untuk berkumpul di rumah-Mu Tuhan, di rumah kudus-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, selain puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, seberapa kami jemaat-Mu di sini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya hati kami tertuju, benar-benar tertuju kepadamu Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang Kau siapkan Tuhan untuk mengutarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, sembunyikan di belakang salib, urapi secara khusus Tuhan, agar setiap perkataan yang diucapkan oleh bibirnya Tuhan berasal daripada Engkau. Dan kami semua yang mendengarkan Tuhan, kembali dikuatkan dan diberkati ya Bapa yang baik. Bapa, hamba-Mu telah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan, semakin hari semakin heran, masa depannya juga Tuhan. Dan semua yang ambil bagian Tuhan pada saat pagi yang indah ini Tuhan, tidak terlewatkan satu pun Tuhan. Engkau memberkati mereka secara khusus Tuhan, dalam kehidupannya, terlebih-lebih dalam pelayanannya Tuhan, agar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa, untuk kami mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita beribadah 1 jam saja. Ya, haleluya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang tahapan keselamatan. Kita ya, boleh dibuka slide-nya. Ya. Kita sudah melewati tahapan yang pertama, yaitu pertobatan, dan tahapan yang kedua iman. Lalu hari ini kita akan masuk kepada tahapan yang ketiga. Ketika kita beriman, maka kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita, ya. Kita diselamatkan bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita orang baik, tetapi benar-benar karena kita beriman, maka kita mendapatkan kasih karunia Allah. Ya, kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan, ya, sehingga kita dibenarkan. Nah, nanti pada minggu depan ada tamu, kita diangkat menjadi anak Allah, ya. Lalu yang terakhir adalah dikuduskan. Dan hari ini kita akan masuk kepada dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi masuk di poin yang ketiga, ya, dari tahapan yang ketiga. Nah, tentang dibenarkan oleh Allah, yang pertama mengenai pengertian, ya, pengertian dibenarkan. Artinya bukan berarti bahwa sekalipun kita hidup salah itu dibenarkan oleh Tuhan, bukan seperti itu. Ya, bukan karena kita sudah beriman kepada Tuhan, walaupun kita berbuat melanggar firman Allah, lalu kita dibenarkan, bukan seperti itu. Ya, pengertiannya adalah dibenarkan adalah merupakan tindakan sepihak dari Allah. Ya, jadi
Pure itu adalah merupakan tindakan Allah membenarkan kita kepada manusia yang percaya, ya, yang seharusnya kita dihukum karena dosa. Ya. Ini pengertian dibenarkan. Jadi benar-benar itu adalah pemberian, itu adalah anugerah Allah, ya, kepada orang yang percaya, ya, kepada manusia yang percaya, siapa saja yang mau percaya, yang seharusnya kita dihukum karena dosa, tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Nah, dalam ketentuan pembenaran ini, ya, diberikan Allah secara cuma-cuma. Ya, nggak perlu bayar, saudara-saudara. Ya, dibenarkan secara cuma-cuma. Manusia hanya diminta untuk apa, saudara? Percaya. Ya, manusia hanya diminta untuk percaya dan menerima kasih karunia Allah. Ya, ketika kita percaya, kita beriman, Yesus adalah Tuhan kita mendapatkan kasih karunia Allah dengan cuma-cuma, ya, dengan cuma-cuma. Nah, mari pagi hari ini kita akan melihat ayatnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Itu bukan hasil usaha manusia. Ya. Kalau manusia yang berusaha seperti orang yang menjaring angin, sia-sia. Semua yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia. Tanpa kebenaran Allah, tanpa dibenarkan oleh Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi Allah sendiri, ya. Allah sendiri mempersiapkan kebenaran, mempersiapkan keselamatan itu, ya. Ketika manusia itu percaya akan menerima jalan keselamatan dan kasih karunia Allah sebagai hasil dari penebusan oleh darah Yesus, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa oleh karena anugerah Tuhan, saudara diselamatkan ketika saudara percaya, saudara beriman, bukan usaha kita sama sekali. Bukan karena perbuatan baik, karena kecakapan kita, tapi karena pemberian Allah. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan pengorbanan darah Yesus. Ya, penebusan oleh darah Yesus. Kenapa? Karena pada zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir, maka itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik juga. Bukan karena dipimpin oleh Musa, tapi karena ada ketetapan, mereka menjalankan ketetapan Allah, yaitu menjembelih domba, ya, dan darahnya mesti dioles di ambang pintu, ya. Jadi bukan karena dipimpin oleh Musa, bukan karena perbuatan baik mereka juga bukan, ya. Tetapi ada ketentuan Allah yang dilakukan, yaitu mereka menyembelih domba harus ada darah, ya.
lalu dioleskan di pintu. Ya, ketika malaikat maut lewat, ada darah itu maka dilewatin. Itulah yang disebut dengan Paskah, ya, dilewatkan. Ya, hidup kita dilewatkan oleh karena apa? Oleh karena ada pengorbanan Yesus, oleh karena ada darah Yesus. Ya, itu yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Ya, jadi hari ini saudara-saudara kita belajar tentang bagaimana kita dibenarkan oleh Allah. Ya, banyak orang yang masih sampai sekarang masih berpikir, saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu berdoa ke musola atau kemana, yang penting saya berbuat baik. Ya, itu masih ada orang yang berpendapat seperti itu. Yang penting saya nggak nyolong, saya berbuat baik, pasti saya masuk surga. Apa ya demikian? Nggak bisa, saudara-saudara. Ada ketentuan Allah, ada ketentuan Allah di mana kita percaya ya akan darah Yesus yang menjadi pengganti bagi darah domba pada zaman dulu, pada zaman bangsa Israel. Itulah yang menebus kehidupan kita dari dosa. Siapa yang percaya mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Nah, lalu kita akan melihat yang kedua, ya, bagaimana kita dibenarkan. Ya. Dalam Roma pasal yang tiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang tidak terkecuali, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia, ingat tadi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, enggak bayar, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita dibenarkan tidak terlepas dari pengorbanan Yesus, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, darah Kristus yang tertumpah itu menjadi dasar penebusan kita. Ya, dalam Ibrani dikatakan bahwa tanpa ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Ya, Ibrani 9 ayat 22. Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, jadi pada zaman Taurat semua peralatan disucikan dengan darah. Ya, semua harus dibersihkan, disucikan dengan darah. Dan tanpa darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita sekarang, yaitu zaman Taurat, maksudnya pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman sekarang ini, tanpa ada pengorbanan Yesus, tanpa ada penumpahan darah Yesus, maka tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada pengampunan. Nah, dengan Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, maka dia menjadi imam besar kita. Ya. Dia menjadi imam besar kita, telah menggenapkan tugas pengampunan dosa. Ya, pada zaman Perjanjian Lama itu harus imam besar yang memasuki ruang Maha Suci untuk membawa korban persembahan. Ya, jadi dalam bait Allah itu ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang Maha Suci.
Nah, ruang maha suci itu hanya imam besar yang boleh masuk. Umat Tuhan nggak boleh masuk, hanya imam besar. Ya. Dan itu menjadi perwakilan daripada umat-umat Allah. Ya, itu yang dilakukan oleh warga Katolik sampai hari ini. Ya, mereka masih menganggap bahwa Romo itulah yang menjadi imam. Ya, Paus itulah yang menjadi imam besar. Pengampunan dosa harus melalui beliau, ya. Tapi kita lewat firman Tuhan kita tahu bahwa melalui darah Yesus, ya, dialah yang menjadi imam besar kita. Ya, jadi kita sebagai inti dari kebenaran, inti dari dibenarkan itu, ya, itu oleh karena kasih karunia kita dibenarkan di dalam darah Yesus Kristus. Ya, secara cepat kita akan masuk kepada yang ketiga. Ya. Lagi-lagi kita ketemu angka 3 aspek. Ya, 3 faktor. Ya, kita beriman dengan 3 faktor, kita bertobat juga melalui 3 aspek. Begitu juga dengan dibenarkan. Ya. Dibenarkan juga dengan 3 aspek. Ya. Jadi ini seperti merupakan sebuah kesimpulan. Ya. Merupakan kesimpulan bahwa ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita pegang dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita digoyahkan, ya, melalui bagaimana kita dibenarkan, ya, melalui 3 hal ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan tadi saya sudah jelaskan. Jadi sebagai kesimpulannya kita dibenarkan melalui, yang pertama adalah melalui kasih karunia. Ya, bilang sama sebelahnya, kasih karunia. Bukan karena kita berbuat baik. Ya. Bukan karena kita ganteng, bukan. Bukan karena kita baik, oh kita orang baik, orang saleh. Enggak. Tapi oleh kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia adalah tindakan dari pihak Allah. Ya. Bukan usaha kita. Ya. Ketika manusia belum tahu, manusia berusaha untuk cari Tuhan. Manusia berusaha untuk ketemu dengan Allah dengan cara macam-macam. Ada batu besar mereka sembah, barangkali Allah ada di sini. Ada kayu angker, barangkali Allah ada di sini. Bersemedi, barangkali ketemu Allah. Ya. Padahal kita dibenarkan dengan kasih karunia, tindakan dari Allah. Ya. Atas keinginan Allah, ya, untuk memberikan kasih karunia kepada siapa saja yang percaya. Ya, jadi tidak ada usaha kita sedikit pun. Nah, sebagai ayat pendukung dalam Yohanes 3 ayat 16, ini harus hafal ini, orang-orang Kristen harus hafal. Ya. Kita baca sama-sama biar hafal. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah. Ya. Bukan karena saya orang baik, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, siapa saja, ya, semua orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain. Ya. Itu jelas sekali saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur kalau kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Amin. Lalu yang bagian B, ya, dibenarkan, dinyatakan oleh darahnya, oleh darah Yesus. Ya, karena darah Yesus yang mendamaikan, darah Yesus yang menebus, dan dia menjadi pengganti kita, yang harusnya kita yang disalibkan. Tapi dia yang mati dan disalibkan menjadi pengganti manusia. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ya, kita telah dibenarkan. Jadi bukan akan, telah. Kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti, bukan insya Allah saudara, bukan mudah-mudahan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi jangan ada satupun yang ragu. Oleh darah Yesus kita pasti. Ya. Apapun jangan membuat saudara ragu, saudara-saudara. Ya. Kalau kesulitan hidup, kalau sakit penyakit, jangan sampai membuat kita ragu karena itu. Ya. Karena ayat ini saudara-saudara, ini luar biasa ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ketika kita masuk dalam pengadilan nanti, ya pastikan kita punya pembela, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan membela kita. Karena itu ayat ini Rasul Paulus berani katakan kita pasti akan diselamatkan. Ya. Karena kita punya pembela, yaitu Yesus Kristus. Dan itu pembela itu dia pernah mengalami penderitaan. Dia pernah mengalami diuji, dicobai oleh iblis. Ya. Yesus pernah dicobai, dia hidup di dalam dunia, dia dicobai, dia merasakan bagaimana orang yang hidupnya dicobai oleh iblis. Dan dia berhasil. Itulah bedanya Yesus dengan manusia lain. Kalau manusia lain berdosa, jatuh dosa. Ya, tapi Yesus dia berhasil lolos. Ya. Nah, karena itu yang bagian C, ya, ini juga tidak boleh terlupakan. Ya. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Itu dikerjakan oleh iman. Ya. Nah, iman ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita goyah. Ya. Jangan sampai kita menjual iman. Jangan sampai kita gadaikan iman. Ya. Karena dengan imanlah kita akan mengalami kebenaran itu. Dibenarkan seperti Bapak Abraham. Ya. Bapak Abraham itu dibenarkan karena iman. Ya. Bukan karena perbuatan baik. Tapi dia dibenarkan karena iman. Ya. Ketika itu Abraham mendapatkan janji dari Allah. Janji itu melampaui akalnya dia. Ya. Bagaimana orang yang sudah 90 tahun, sudah menopause, bagaimana Tuhan janjikan anak. Ya. Sarah ketawa waktu dengar janji itu. Tapi Abraham dia bilang, jangan tertawa. Ya. Abraham bilang, kita percaya saja. Ya. Nah itu percaya itu, iman itu yang membuat Abraham dibenarkan oleh Allah.
Karena itu saudara-saudara, ketika saudara percaya, beriman, itu sedang mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara yakin Allah ada di sini? Dan bahwa Allah memberi upah ya, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Ini yang saya pakai huruf kuning semua ini berarti penting saudara-saudara. Ya. Nggak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tidak menggunakan iman. Ya, kalau kita tidak beriman. Dan orang yang beriman, dia harus yakin bahwa Allah itu ada. Ya, Allah ada. Kalau Allah ada, harusnya kita nggak ada rasa khawatir. Kalau kita yakin Allah ada, harusnya hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau Allah ada, kita nggak takut. Ya. Dunia mau bilang apa kita nggak takut, asal ada Allah. Ya. Makanya Daud bilang, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Ya. Yang penting ada Allah, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus percaya, kalau kita percaya bahwa Allah ada. Ya. Kita beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Kita beribadah kepada Allah yang bangkit dari kematian. Iman percaya kita juga harus bangkit sebagaimana Yesus bangkit dari kematian. Iman kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup mengalahkan maut. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah. Ya. Saya suka bilang, gak mungkin Tuhan tidak memberi upah kepada kita. Asalkan yang di bawahnya itu. Asal kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jangan cuma asal mencari Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Ya. Jadikan Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Ya. Kalau untuk hal-hal lain kita mau mempersiapkan, kenapa untuk Tuhan kita gak mau mempersiapkan? Persiapkan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk hati kita, ya, untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Paulus katakan, hendaklah kamu giat di dalam Tuhan, karena segala jerih payahmu itu tidak sia-sia. Ya. Tuhan akan berikan upah kepada kita. Amin saudara-saudara. Tuhan akan berikan upah kepada kita. Ya, karena kita tahu pada saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Sekalipun dalam lembah bayang maut, kalau ada Tuhan, Dia pasti akan menyelamatkan kita. Dia pasti akan menolong kita. Saudara yakin Allah ada di sini? Kita sama-sama bangkit berdiri saudara-saudara. Ya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. 3 poin kita sudah belajar tentang bagaimana kita dibenarkan.
bahwa yang pertama kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ya. Dan kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu ini yang harus kita jaga, iman itu. Ya, sekalipun dalam lembah kelam, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita pasti akan selamat.